Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Yang penting hati. Nggak perlu ritual-ritual. Nggak perlu acara-acara itu. Nggak perlu seremoni-seremoni. Kalau hati kita untuk Tuhan, itu yang terbaik. Demikianlah kata beberapa orang Kristen tentang tata cara keagamaan. Apakah demikian? Saudara, Alkitab menampilkan banyak sekali ritual, tata acara, ataupun gambaran-gambaran keagamaan. Misalkan yang paling menonjol adalah ritual korban. Di Perjanjian Lama, Imamat 4 ayat 32-35 dikatakan, jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela. Lalu, haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa itu dan menyembelihnya menjadi korban penghapus dosa di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran. Kemudian, imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah. Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak domba korban keselamatan dipisahkan. Lalu imam haruslah membakar semuanya itu di atas mezbah, di atas segala korban api-apian Tuhan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Pembaca Alkitab modern sering mengabaikan penyelidikan terhadap ritual-ritual ini. Dianggap terlalu rumit dan tidak mudah dimengerti. Tetapi sebenarnya ada makna kebenaran rohani yang penting tersimpan di dalamnya. Perjanjian Baru menjelaskan maknanya. 1 Petrus 1 ayat 18-20. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Wow, makna upacara perjanjian lama menjadi jelas. Binatang yang mati di dalam upacara korban itu sesungguhnya menggambarkan penebusan yang mahal dari Yesus Kristus untuk masing-masing kita. Saudara, ritual banyak mengkomunikasikan nilai-nilai dan informasi penting. Kita perlu memahami dalam konteksnya dan memperoleh kekayaan rohani di dalamnya. Fokus utama yang kita temukan pada upacara bait suci adalah pada darah yang tertumpah. Itu mengajarkan kenyataan yang sangat besar tentang kematian dan pelayanan Allah Yesus bagi kita. Darah binatang adalah tipe gambaran tentang Yesus yang telah memberi dirinya bagi kita yang berdosa. Ritual korban menyatakan bahwa ketika melakukan dosa, kita sesungguhnya sedang membunuh Yesus, bahkan dengan tangan kita sendiri. Saudara, bersyukurlah oleh karena adanya ritual, tata cara keagamaan, kekayaan rohani yang besar tersimpan di dalamnya. Itu mendorong kita untuk beriman kokoh pada Yesus, karena Yesus lebih indah, lebih berharga dari apapun, dari kesenangan, kekayaan, bahkan kebanggaan dunia yang tertinggi sekalipun. Itu keren.